Ibu, selamat pagi. Kenalkan, saya Paut Anggur yang jaga di bangunan ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi kehamilan Ibu ya. Iya, Sus. Sebelum memulai, bagaimana kondisi Ibu hari ini? Apakah mual dan muntahnya masih dirasakan? Masih, Sus. Saya sering merasa mual dan juga susah makan. Paling saya juga makannya keripik sama ciki aja. Saya memahami kondisi Ibu. Mual muntah yang berkepanjangan memang tidak nyaman dan Ibu tidak ingin makan. Wajar jika Ibu merasa kehamilannya baik-baik saja karena memang Ibu tidak merasakan nyeri dan keluhan yang lain. Namun Ibu saat ini mengalami hiperemesis gravidarum, yaitu kondisi mual dan muntah berlebihan pada kehamilan. Berdasarkan hasil USG, berat badan janin Ibu saat ini di bawah normal. Hal ini bisa disebabkan karena Ibu jarang mengonsumsi makanan yang tinggi zat gizi. Untuk membantu tumbuh kembang janin dan mengurangi rasa mual pada Ibu, saya akan membantu untuk memilih makanan yang tinggi protein dan tinggi karbohidrat serta mengonsumsi makanan sering tapi jarang seperti 2 jam sampai 3 jam. Untuk mengonsumsi proteinnya itu kayak tempe, tahu, ikan, daging ayam atau daging sapi. Untuk karbohidratnya itu nasi, kentang, dan roti. Dan Ibu jangan banyak mengonsumsi makanan yang rendah zat gizi ya, seperti ciki dan kerupuk. Baik, Sus. Terkait anjuran minum rumput akar Fatimah oleh keluarga, saya memahami niat baik keluarga, tetapi rumput akar Fatimah itu tidak baik dikonsumsi pada usia kehamilan 7 bulan seperti yang sedang Ibu alami ini. Untuk menjaga kondisi janin Ibu, sebaiknya akar Fatimah itu jangan dikonsumsi ya Bu saat kehamilan, Iya, Sus. karena itu bisa membahayakan janin, seperti nanti Ibu lahiran prematur dan Ibu mengalami kontraksi. Saya kira aman, Sus. Kalau begitu, saya tidak akan menyarankannya lagi. Tidak apa-apa Ibu, sekarang Ibu sudah tahu itu sudah lebih baik. Saya juga mohon bantuan untuk keluarga mendukung Ibu menyediakan makanan yang tinggi zat gizi ya, seperti tadi yang tinggi protein, karbohidrat, dan jangan mengonsumsi makanan ringan rendah zat gizi. Iya, Mbak. Kami mengerti sekarang. Karena kondisi Ibu memerlukan perhatian khusus untuk berat badan janin dapat meningkat, saya juga akan memantau kondisi Ibu secara berkala ya Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya cukup, Sus. Baik, kalau Ibu perlu bantuan nanti bisa pencet tombol bel atau Ibunya nanti pergi ke notifikasi. Baik, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Kalau Ibu nanti mengalami mual dan muntah lagi bisa sampaikan ke saya ya. Baik, Sus. Saya terima kasih. Terima kasih, Sus. Selanjutnya ada analisis hambatan komunikasi terpetik pada pasien. Yang pertama ada komunikasinya masih dominan satu arah. Perawat lebih banyak menjelaskan sedangkan pasien hanya menjawab singkat. Hal ini dapat membuat pasien kurang aktif mengekspresikan perasaan dan kebutuhannya. Yang kedua, eksplorasi perasaan pasien belum optimal. Perawat belum secara langsung menanyakan perasaan pasien setelah mengetahui kondisi janin yang berat badannya di bawah normal, sehingga kemungkinan adanya rasa cemas, takut,
atau setting yang tidak tergali oleh perawat. Yang ketiga, respon pasien minimal. Jawaban pasien seperti baik sus itu menunjukkan penerimaan, namun bisa juga pasien belum sepenuhnya memahami atau masih ragu untuk bertanya kepada perawat. Yang keempat, validasi pemahaman belum dilakukan. Perawat belum meminta pasien dan keluarga mengulang kembali informasi sehingga berpotensi terjadi kesalahpahaman terkait anjuran nutrisi dan jangan konsumsi rumput akar Fatimah. Yang kelima, ada perbedaan kepercayaan keluarga. Itu menjadi hambatan juga karena kepercayaan keluarga terhadap konsumsi rumput akar Fatimah mempengaruhi penerimaan edukasi kesehatan meskipun sudah ditangani dengan pendekatan yang cukup empatik. Jadi, kesimpulannya, komunikasi terapeutik sudah berjalan cukup baik, namun masih ada hambatan berupa kurangnya eksplorasi emosi pasien, komunikasi yang dominan satu arah, serta belum optimalnya evaluasi pemahaman pasien dan keluarga. Sekian.